Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 5. Ini adalah halaman ke-78 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dilihat secara urut dan runtut ya. Nah, seperti ini ya. Linknya ada di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen ya. Jadi ada di bawah video ini. Oke, kita akan bahas. Kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Ya, keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Ya kan? Indonesia sangat luas, sukunya banyak, kekayaan budayanya luar biasa pokoknya. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak ya, begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Ya, berikut ini tarian daerah di Indonesia. Nah, tarian daerah di Indonesia, ya. Kalau dari daerah Aceh itu ada tari Seudati, atau mungkin bacanya Sedati, gitu ya. Tari Saman Musekat, atau Musekat mungkin bacanya. Biasanya E-nya agak nggak begitu dibaca, Musekat. Ya, upacara Sumatera Utara ada Serampang 12, ada tari Tortor. Sumatera Barat ada tari piring, tari payung. Wah, tari piring ini harus hati-hati larinya ya. Begitu nggak hati-hati kalau piringnya jatuh bisa pecah itu. Jadi dibutuhkan keterampilan khusus ini tari piring. Ya, tari piring, tari payung. Kalau namanya tari payung pasti ada properti payungnya ya. Kalau tari piring ada properti piringnya. Riau ada tari tanda, tari makan sirih. Wih, sambil nari sambil makan sirih ini kelihatannya. Kepulauan Riau tari joget lambak. Nah, joget itu menari artinya ya. Jambi ada tari sekapur sirih, tari selampir 8. Wah, keren. Di Sumatera Selatan ada tari Tangai, tari putri Bekusek. Nah, ini pasti menggambarkan seorang putri ini. Bangka Belitung ada tari campak, ya. Bengkulu ada tari andun, tari bidadari, Teminang anak lu, ya. Ada bidadari juga ini. Lampung ada tari jangget, tari melinting, tari badana, ya. Di daerah DKI Jakarta ya. DKI Jakarta ada tari topeng, tari yapong. Ada tari topeng pasti ada topengnya. Bisa dilihat dari ini namanya. Tari Jawa Barat ada tari jaipong. Nah, ini terkenal ya di Jawa Barat. Tari topeng, kuncaran, dan tari merak. Nah, ini pakaiannya kayak burung merak. Di Banten ada tari merak, tari cokek. Di Jawa Tengah ada tari serimpi, tari belambang cakil, tari gambyong. Ya. Di Yogyakarta ada tari golek menak, tari bedaya. Ya, di Jawa Timur, wah jelas ini ada tari remong atau tari remo ya gitu ya menyebutnya. Tari reok Ponorogo dan tari Padang Wulan. Padang Wulan itu artinya terang bulan artinya ya. Di Bali ada tari legong, tari kecak, tari pendet. Kalau tari Bali ini yang sering sering tampil di televisi, tampil di apa, jadi Bali ini terasa lebih familiar gitu di telinga ya. Nusa Tenggara Barat ada tari Empalenggono, tari gandrung. Nusa Tenggara Timur ada tari perang, tari caci, tari gawi. Kalimantan Utara ada tari kancet ledo. Ya, Kalimantan Barat ada tari monong, tari zapin tembung. Di Kalimantan Tengah ada tari tambun, bungai dan bungai, tari balian dadas. Nah, di Kalimantan Selatan ada tari baksa kembang, tari radap
Rahayu. Kalimantan Timur ada tari gong dan tari perang. Mungkin tari gong itu mungkin dari musiknya gong itu, gung gung gung. Ya. Mungkin. Sulawesi Utara ada tari mangket, tari polu. Ya, Sulawesi Barat ada tari toerang batu. Sulawesi Tengah ada tari lumense, tari moduai dan tari peule cinde. Nah, terus kemudian Sulawesi Tenggara ada balumpa, tari dingu. Sulawesi Selatan ada tari kipas, tari bosara. Nah, kalau ini pasti bawa kipas. Ali ngelihatnya kalau ada properti kipas payung ya itu pasti ada itunya ya. Gorontalo ada tari sarondi. Di Maluku ada tari lenso, tari cakalele. Kelihatan enak di telinga ya, cakalele. Gitu. Maluku Utara ada tari perang. Wah ini pasti bawa tombak atau pedang atau bawa tameng gitu ya. Namanya aja perang ya. Tari Nahar Ila. Di Papua Barat ada tari Suangi dan tari perang Papua. Nah, kalau ini saya bisa bayangkan ya tari perang Papua dengan pakaian ya ala Papua dan biasanya bawa tombak atau tameng gitu ya dan sangat aktif gitu ya, atraktif gitu loh ya Papua gerakan-gerakannya. Terus di Papua ada tari selamat datang dan tari musyoh. Wah. Ayo bermain peran, sebelum bermain siapkan bahan alat berupa kertas HPS, gunting dan spidol. Guntinglah kertas ukuran 8 cm kali 4 cm ya. Jadi panjangnya 8, lebarnya 4 ya. 8 cm, lebarnya 4 cm. Tuliskan nama satu tarian atau alat musik daerah pada setiap guntingan kertas. Masukkan seluruh guntingan kertas bertuliskan nama tarian dan alat musik daerah ke dalam satu wadah. Secara bergiliran teman-temanmu ambillah satu lembar guntingan kertas bertuliskan nama tarian atau alat musik daerah tanpa melihat ke dalam wadah ya, kayak ngambil arisan gitu ya, kayak ngambil lot arisan. Baca keras-keras tulisan pada guntingan kertas yang terambil lalu sebutkan daerah asal tarian atau alat musik daerah itu. Wah, ini sambil menghafal ya, sambil bermain. Jika kamu salah menyebutkan daerah asal tarian atau alat musik daerah, kamu harus menyanyikan salah satu lagu daerah yang kamu ketahui. Ya. Terserah mau nyanyi lagu Suwe Ora Jamu atau Gundul-Gundul Wacul atau Soleram, ya itu lagu daerah yang diketahui ya. Pada pembelajaran 2 kamu telah mengamati pola gerak tari daerahmu. Sekarang lihatlah lagi ragam tari daerahmu baik secara langsung maupun melalui video tari. Bagaimana gerak penari? Kalau di daerah Pak Ali ya, karena Pak Ali ini di Jawa Timur, ya. Tari yang banyak muncul adalah tari ini ya, tari yang menjadi ciri khas ya Jawa Timur, salah satunya adalah tari remo. Gerak tangan penari itu lebih banyak terentang ya. Gerak tangan penari lebih banyak direntangkan dan mengibaskan ini ya, tangan banyak direntangkan ya. Dan tari remo ya, tari remo. Tangan direntangkan dan ini sambil mengibaskan selendang ya, sambil mengibaskan selendang ya. Kemudian bagaimana gerak kaki penari? Kaki juga direntangkan, ya, tangan dan kaki direntangkan. Misalnya ini kepalanya gitu ya, kebanyakan tangannya direntangkan dan kakinya juga direntangkan. Remo itu gitu. Wah, kaki direntangkan. Bagaimana gerak kepala? Kepala enggak terlalu banyak gerakan remo ya, mungkin gila-gilo. Nah, gila-gilo. Tuliskan hasil pengamatanmu. Kita lihat ya tari remo. Ya. Ini tarian khas Jawa Timur. Tari remo. Nah, tari remo kita lihat gerakannya ya. Gini. Lebih banyak tangan direntangkan, kaki direntangkan ya, khas tari remo. Dan penari remo itu pada dasarnya laki-laki. Ya, tangan direntangkan, kaki direntangkan kayak belalang gitu ya. Ya, jadi
tari remo ini adalah menceritakan seorang pangeran. Jadi gerakannya itu apa ya? Maksudnya maco. Ya, bukan menunjukkan apa gerakan seorang putri atau apa. Jadi sangat dinamis, ya. Jadi tari remo ini biasanya dipakai untuk menyambut tamu, untuk mengawali acara-acara, ya. Dan ini menunjukkan karakter orang Jawa Timur yang suka ngomong itu blak-blakan, suka apa adanya. Jadi memang gerakan-gerakannya agak terkesan kaku, ya. Kalau Jawa Tengah itu kan terkesan lebih lemah gemulai gitu ya. Nah, kalau ini kesan lebih ke kesan maco. Oke ya. Jadi ya ini sukanya kakinya direntangkan, tangan direntangkan, kadang sambil mengibas-ibaskan selendang ya. Jadi selendang itu benar-benar dimainkan, dan selendangnya itu tidak di pundak ya. Selendangnya itu ditaruh di pinggang. Ya. Nah, ini adalah tari remo, dan kepalanya lah ini gerakan gila-gilu itu seperti itu. Nah gini, oke, gila-gilu gitu. Ngadep kiri, ngadep kanan. Oke, kita kembali ke sini lagi ya. Itu adalah tari remo. Nah, kita sekarang dari peragaan tari yang telah kamu amati, peragakan gerak-gerak tari yang dilakukan penari. Lakukan secara perorangan lalu berkelompok, ya. Tirukan gambar gerakan dasar tari berikut. Tari remo ya, ini kalau dari polanya ya ini kan yang sendiri ya. Nah, kadang tari remo juga dimainkan bisa banyak orang. Ya, kita lihat tari remo yang tari remo ini asalnya dari Jombang. Nah, kalau iklan dilihat aja dulu ya, baru di skip karena oke. Tari remo kita lihat pola tarinya ya. Walaupun ada penari perempuan, tapi pada akhirnya nanti make up-nya itu di make up laki-laki, karena ini memang menceritakan laki-laki. Nah, kalau kita lihat dari pola lantainya ini membentuk segi lima, ya. Pola lantainya membentuk segi lima. Memang tari remo ini adalah menceritakan pangeran yang dari Jombang. Ya, kita lihat pola lantainya segi lima ya. Oke. Wah, ada gerakan ngangkat kaki juga, sangat dinamis. Oke, kita akan lanjutkan dari peragaan tari yang telah kamu amati. Peragakan gerakan-gerakan tari yang dilakukan penari, lakukan secara perorangan lalu lakukan berkelompok ya. Ya, kalau mau tari remo ya itu ya. Tirukan kepala menunduk lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Wah, gini ya. Kepala menengadah lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditekuk, ayunkan kedua tangan ke kanan ke kiri bersama atau bergantian. Ya, pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang, gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Nah, itu coba dilakukan bersama teman, dipandu guru di sekolah. Kita akan lanjutkan, ini halaman 81 ya, kita menuju halaman 82 ini. Kedua kaki membuka lebar, dua telapak kaki, berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan, angkat kaki dan setinggi betis lalu turunkan lagi, lakukan berulang-ulang. Kedua kaki menapak lalu melangkah maju mundur ke samping kiri ke samping kanan. Ya, kamu telah berlatih memperagakan gerak tari. Ya, setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, ya, iringan, busana dan tata rias yang mungkin berbeda, ya, dari tari daerah lain. Kamu bisa mempelajari tarian daerahmu, namun akan lebih baik lagi jika kamu ikut mempelajari tari daerah lain ya, biar kita tidak hanya daerah kita sendiri aja. Coba baca teks berikut. Nah, ini Cinta Tanah Air Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Birewen menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara.
Ya, lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Bireuen, ya, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Ini paragraf pertama ya. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bingung Jumpa, dan Tarik Pukat. Namun ada beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Ya, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Cublak-Cublak Suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Bu Surya Murni, pendidik PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar melestarikan kelak tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Ya, jadi kalau kita siapa lagi yang mencintai budaya Indonesia dan kita tanamkan kecintaan terhadap budaya Indonesia itu sejak dini, ya, sedini mungkin. Semakin dini semakin bagus. Ya, PAUD ini sebelum TK, ya, bahkan sebelum TK kita harus sudah menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa. Lomba seni tari kreasi anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Ya, jadi latihan percaya diri ini sangat penting. Ya, jangan sampai ada rasa minder, ya, kalau harus tampil di depan umum. Salah satunya dengan itu, dengan menampilkan tarian. Bersama teman sekelompokmu, tuliskan gagasan utama dari setiap paragraf dari teks Cinta Tanah Air Anak PAUD Aceh, tampilkan tarian Jawa. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah diagram alir berikut, ya. Kita akan mencari gagasan utama dari setiap paragraf. Cinta Tanah Air Anak PAUD Aceh, tampilkan tarian Jawa. Gagasan paragraf pertama. Mari kita lihat. Ini adalah paragraf pertama. Ya, Yayasan Sukma Bangsa Bireuen mengadakan lomba seni tari kreasi Nusantara. Ya, ini adalah gagasan utamanya. Ya, gagasan utama itu gagasan yang mendasari ditulisnya sebuah paragraf. Lomba ini diikuti oleh 9 grup dari pendidikan anak usia dini. Ini adalah menerangkan gagasan utama tersebut. Ya, anak-anak PAUD tampil lucu, seragam unik, penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Ini juga merupakan kayak keterangan, ya. Jadi intinya ini Yayasan Sukma Bangsa Bireuen, ya, Yayasan Sukma Bangsa Bireuen, ya, Yayasan Sukma Bangsa, ya, ya, itu menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara, menggelar lomba ya, menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara, seni tari kreasi Nusantara, seni tari kreasi Nusantara. Ya, kita lanjutkan. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tarian Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan ranupuan dan tarik pukat. Namun ada pula peserta yang menampilkan seni dari provinsi lain di Indonesia. Ya, salah satunya adalah PAUD Tun Sri Lanang. Ya, kebanyakan menampilkan tari Aceh. Kebanyakan menampilkan seni tari Aceh
Namun ya, namun ada yang menampilkan seni tari dari daerah lain. Nah, untuk paragraf ketiga, gagasan utama kita baca dulu. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari jublak-jublak suweng dari Jawa. Nah, ini adalah gagasan utamanya ya. Tujuh anak laki-laki menyajikan tarian itu merupakan keterangan ya. Mereka menggunakan kostum yang sederhana, itu juga keterangan. Jadi anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang ya, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang, dari PAUD Tun Sri Lanang ya, ini R ya, Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari jublak-jublak suweng dari Jawa. Menyuguhkan tari jublak-jublak suweng dari Jawa. Untuk gagasan utama paragraf keempat, kita lihat, kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinakaan Indonesia, kata Bu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Ya, menurut Bu Sri Murni ya tadi ya, Surya Murni ya, mereka menurut Bu Surya Murni, mereka ingin Pak, ya, ini saya tambahin. ya makasih ya, mereka ingin ya, Nih saya tambahin. ya terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Enggak kuat aku. Kita ingin menampilkan sajian berbeda ya, ingin menampilkan ya, mereka ingin menampilkan sajian yang berbeda ya, untuk menunjukkan kebinekaan, untuk menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita minum dulu kopinya ya, dikasih kopi tadi. Fine, well, nice. Oke, sekarang paragraf kelima. Menurut Bu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikan kelak tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Sewajarnya anak menanamkan rasa cinta air dengan ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, tetap menurut Bu Surya Murni ya, anak PAUD seharusnya dikenalkan ragam budaya Indonesia sejak dini. Pada intinya itu ya, anak PAUD, usia PAUD ya, sebaiknya mulai diperkenalkan ragam budaya Indonesia ya. Jadi pada intinya itu ya, ragam budaya Indonesia. Anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman budaya agar bisa melestarikannya kelak. Nah, agar bisa melestarikannya kelak. Kemudian untuk paragraf ke-6, lomba seni tari kreasi anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsa. Nah, ini intinya ya.
lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD, lomba seni kreasi tari anak-anak PAUD. Nah, PAUD-nya kita huruf besar ya. Lomba kreasi seni anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak merupakan pendekatan dasar agar ya merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya, ya, anak cinta budaya bangsanya, cinta budaya bangsanya. Oke, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Tarian daerah tentu saja ya, berbagai ya tarian daerah ya, terus kemudian upaya untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa sejak dini ya, sejak usia PAUD tadi ya. Bagaimana sikapmu atas budaya Indonesia? Saya turut huruf besar ya, bangga. Bangga. Saya sangat bangga dengan keragaman budaya ya bangsa Indonesia. Apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan tarian daerah? Ya, berpartisipasi dalam kegiatan ya budaya ya, paling tidak sebagai penonton ya, kegiatan-kegiatan budaya misalnya pagelaran atau apa gitu ya. Kemudian mau mempelajarinya tarian daerah ya. Ya ini paling tidak dua ini ya. Berpartisipasi itu tidak harus ikut menari ya, tapi ikut menonton dan memberi dukungan ya. Bisa paling tidak dalam ikut menonton dan memberi dukungan ya. Nah, ini saya tuliskan di sini aja sebagai keterangan. Paling tidak ya, menonton dan memberi dukungan. Nah, oke. Kemudian tuliskan tarian daerah yang pernah tampil di lingkungan tempat tinggalmu, misalnya dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, pernikahan atau acara adat. Ya, kalau di Jawa Timur yang sering ya ada acara-acara itu tari remo pasti ya, karena Pak Ali di Jawa Timur apalagi di Surabaya. Tari remo ini merupakan ya, tari kebanggaan orang Jawa Timur memang ya. Jadi kita tadi lihat videonya sangat atraktif gitu ya. Oke, kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Nanti akan kita pelajari pembelajaran 6 ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.